Bismillahirrahmanirrahim. Qiraat ya. Hadis yang ke-39 al-haditsu tasi' wa thalathun an Aisyah radhiyallahu anha anna Asma'a bint Abi Bakr radhiyallahu anhuma dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha thiyabun riqaqun. Bahwasanya Asma bintu Abu Bakar ini adalah kakaknya Aisyah radhiyallahu anha dan dia lebih tua 10 tahun daripada Aisyah. Dia memakai baju yang tipis, fa'arada anha, maka Nabi berpaling darinya, yaitu tidak mau melihat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqala ya Asma, beliau bersabda wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya seorang wanita, idza balagatil mahidha, apabila telah mencapai haid, maksudnya mencapai balik, lam tasluh, tidak pantas, maksudnya haram, tidak halal, an yura minha, bahwasanya terlihat darinya, illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Wa asyara ila wajhi, beliau menunjuk kepada wajah beliau, wa kaffai, dan kedua telapak tangan beliau. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dia mengatakan hadis ini mursal karena Khalid bin Durayk tidak bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi kesimpulannya hadis ini meskipun memang sanadnya adalah mursal ya, tetapi derajat akhirnya adalah hasan, bisa dijadikan hujjah karena dia dikuatkan oleh jalur yang lain. Demikian juga hadis yang semakna dengan ini. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa seorang wanita itu semua tubuhnya adalah aurat illa hadza wa hadza, kecuali dua yang sudah ditunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah wajah dan yang kedua adalah kedua telapak tangan ya. Namanya wajah itu batasnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu ya. Maka di bawahnya dagu ini bukan termasuk wajah, sehingga ini bukan termasuk yang diperbolehkan untuk diperlihatkan. Adapun dari samping, maka wajah itu batasnya adalah dari telinga sampai telinga. Nah, maka area inilah yang diperbolehkan bagi wanita untuk menampakkannya kepada selain mahramnya. Adapun selain itu, maka semuanya adalah aurat, wajib ditutup. Termasuk apa yang sering dilanggar oleh masyarakat Indonesia, bahwasanya mereka para perempuan tidak menutup kakinya. Nah, kaki ini termasuk aurat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bahkan tidak hanya hadis ini yang merupakan dalil bahwa kaki aurat, ada hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bicara tentang masalah isbal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya oleh istri beliau, bagaimana dengan wanita? Kalau wanita kan harus isbal. Kalau tidak isbal itu maksudnya menutupi kakinya dengan baju yang dia pakai, yaitu sampai ngelembreh atau sampai menyentuh tanah. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, yurkhina shibron. Baik, wanita boleh menjulurkan satu jengkal. Jadi satu jengkal lebih rendah dari mata kaki, dari telapak kaki, sehingga telapak kakinya tertutup. Maka Ummu Salamah mengatakan, kalau begitu kaki mereka akan tampak. Karena kalau berjalan, sementara baju tadi hanya satu jengkal saja panjangnya dari telapak kaki, maka kalau berjalannya lebar itu pasti akan tampak. Maka Rasulullah mengatakan yurkhina dhira'an, kalau begitu dipanjangkan sampai satu hasta. Jadi satu hasta lebih panjang daripada telapak kaki yang telapak kaki wanita tersebut nih. Nah, maka ini semuanya hadis menunjukkan bahwa wanita kakinya adalah aurat, dan ini merupakan kesepakatan jumhur ulama. Menyelisih mereka satu riwayat dari Al-Imam Abu Hanifah, tetapi ini adalah satu pendapat yang lemah. Adapun mayoritas ulama mazhab Hanafi pun mereka berpendapat bahwa kaki wanita adalah aurat. Tapi kembali ke sini, adapun kedua telapak tangan, maka yang disebut telapak tangan itu adalah dari ujung jari-jari sampai dengan pergelangan. Karena itu setelah pergelangan ini termasuk aurat. Seorang wanita tidak boleh ini tampaknya pada laki-laki ya. Maka para wanita paling aman tuh kalau pakai penutup telapak tangan, penutup ini hastanya ini. Sehingga ketika dia misalnya mengangkat tangannya begini tidak akan terlihat auratnya. Adapun hadis yang mengatakan bahwa aurat tangan wanita itu sampai sini,
Nabi memegang pada tengah hasta, berarti bagian separuh hasta yang awal ini masih boleh terlihat. Ini hadisnya dhaif, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Karena hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi yang benar adalah batas aurat wanita, batas yang boleh untuk dibuka dari tangan wanita adalah sampai dengan pergelangan saja, tidak boleh lebih. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa wajah wanita bukan aurat sehingga tidak wajib memakai cadar, ya. Maka Syekh Albani menulis satu kitab namanya Ar-Raddul Mufhim. Itu adalah bantahan telak kepada mereka-mereka yang mewajibkan cadar, sementara para ulama-ulama salaf mereka tidak mewajibkan cadar. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa baju wanita itu harus tidak riqaqun, tidak tipis. Maka ringkasnya, baju wanita itu syaratnya ada 4. Pertama, dia tidak boleh tipis, karena kalau tipis bagian dalamnya terlihat. Kedua, dia tidak boleh ketat, karena kalau ketat bentuk tubuhnya terlihat. Ketiga, dia tidak boleh menutupi sebagian aurat saja, misalnya sampai lutut, nah berarti kan kakinya masih kelihatan. Atau misalnya sampai mata kaki, berarti telapak kakinya masih kelihatan. Ini belum memenuhi syarat. Kemudian yang keempat, bahwasanya baju tersebut laisa zinatan fi nafsiha, bukan perhiasan yang sangat menarik begitu. Jadi tidak boleh memakai baju yang terlalu menarik sehingga setiap dia lewat itu semua orang akan menoleh melihatnya. Ya, baju bercorak berwarna-warna tidak ada masalah, tetapi bukan sesuatu yang sangat dahsyat menariknya sehingga mengganggu setiap orang atau menarik setiap lelaki yang melihatnya. Kita lanjutkan hadis yang ke-40, al-haditsul arba'un an rajulin an Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu, rawahu at-Tirmidzi wa hasanah wa qala wa fil babi an Imran bin Husain. Dari seorang laki-laki dari Abu Hurairah ghafarallahu wa li ummihi. Ini seorang laki-laki, tidak jelas siapa dia. Seperti ini menyebabkan hadisnya, derajatnya, sanadnya dhaif, ya. Tetapi kesimpulan hadis ini adalah derajatnya sahih atau hasan karena dikuatkan oleh hadis yang lain, yaitu hadisnya Imran bin Husain. Karena itu Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini dia mengatakan hasan dan beliau menyebutkan hadis yang menguatkannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ini, parfum bagi laki-laki adalah yang tampak baunya, maksudnya baunya menyengat, yaitu baunya wangi. Adapun warnanya itu tersamar, tidak ada warnanya atau sedikit warnanya. Adapun parfum bagi wanita adalah apa yang tampak warnanya, namun samar baunya. Jadi baunya tidak sampai semerbak kemana-mana. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita boleh pakai parfum, tapi parfum yang baunya tidak tercium bagi orang yang di sekitarnya. Ya, jadi mungkin seperti tawas, ya. Tawas itu menghilangkan bau badan, tetapi dia tidak menimbulkan bau wangi yang semerbak. Tidak ada masalah kalau begitu. Atau kalau di orang-orang Arab misalnya za'faron. Nah, za'faron ini kalau dipakai dioleskan pada tubuh, kemudian seseorang memakai baju, maka bau za'faron ini tidak akan keluar dari bajunya, ya. Hanya warnanya sangat kuning sehingga warnanya menarik kalau dioleskan pada pipi wanita atau pada tubuh wanita sehingga suaminya bisa tertarik terhadapnya, tapi baunya tidak tercium, ya. Maka kalau seorang wanita pakai molto ini harus berhati-hati, ya. Molto yang terlalu banyak sehingga ketika baju ini dipakai itu bau wanginya semerbak, ini sudah termasuk melanggar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seperti itu, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda menyuruh para wanita yang pakai parfum sampai baunya semerbak supaya mandi dulu. Ini saya tampilkan hadis yang dari kitab Al-Jami'us Shaghir. La tuqbalu salatun limra'ah, tidak diterima salatnya seorang wanita tatatayyab li hadzal masjid, yang pakai parfum menuju ke masjid, hatta tarji' fataghtasila ghuslaha minal janabah, sampai dia pulang dulu kemudian mandi seperti mandi junub. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semakna dengan ini,
Beliau mengatakan idza sta'taratil mar'ah, kalau wanita itu pakai parfum, famarrat 'alal qaumi liyajidu rihaha, lalu melewati kaum laki-laki supaya mereka dapati bau wanginya, fahiya zaniyah, maka dia itu seperti pezina. Ya, hadis riwayat Imam 3 dan derajatnya sahih. Maka ringkasnya, wanita haram pakai parfum apabila parfumnya semerbak, kecuali dia di dalam rumahnya untuk suaminya. Ya, kalau untuk tamunya laki-laki pun juga tidak diperbolehkan. Nah, sekarang contoh parfum laki-laki apa? Contohnya adalah minyak wangi misik. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-misku atyabut tibi. Bahwasanya minyak wangi misik itu adalah atyabut tibi, minyak yang paling wangi. Ini hadis riwayat Imam Muslim ya. Dan misik yang asli itu bukan misik-misik yang dijual di pasaran Indonesia itu ya. Karena misak yang asli sebagaimana dikatakan oleh guru kami Al-Ustaz Maftuhin Saleh An-Nadwi rahimahullah, al-misku ba'du damil ghazal. Bahwasanya misak yang asli itu adalah sebagian dari darah kijang. Jadi di satu tubuh kijang itu ada satu area, kalau dibuka maka di situ nanti akan ada darah, tapi darahnya sudah berubah jadi misik. Jadi bukan berbentuk darah begitu. Bisa dilihat kalau di YouTube mungkin ingin mengetahuinya. Adapun parfum wanita contohnya tadi za'faran ya, warnanya kuat kuning tetapi baunya tidak menyengat keluar. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.